Bayangkan, saat kau menatap cermin, pantulanmu tidak lagi bergerak bersamaan, matanya menatapmu dengan dingin, bibirnya menyunggingkan senyum yang bukan milikmu, lalu perlahan, ia mulai mengetuk kaca, seolah ingin keluar, mengambil tempatmu di dunianya. Inilah kisah kembaran misterius yang menghantui malam, sebuah teror yang bermula dari sebuah cermin, dan berakhir dengan hilangnya jiwa seseorang digantikan oleh bayangan dirinya sendiri. Beranikah kau menontonnya sampai akhir? Rani berjalan perlahan di koridor rumahnya yang sepi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hanya suara detik jarum jam yang terdengar jelas. Lampu ruang tamu menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Ia baru saja pulang dari perpustakaan kampus, lelah dengan tugas yang menumpuk. Sambil menghela napas, ia menaruh tas di kursi, lalu menatap sekilas ke arah cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Awalnya, ia tidak memperhatikan. Namun ketika ia hendak melangkah pergi, sudut matanya menangkap sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin itu terlihat berbeda. Ia menghentikan langkahnya, menoleh, dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Sosok di cermin itu memang dirinya, tapi ada sesuatu yang janggal. Tatapan matanya tidak sama, terlalu tajam, terlalu kosong, seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Jantung Rani berdegup kencang. Ia mendekat ke arah cermin, memastikan bahwa itu hanyalah refleksi biasa. Tapi semakin ia mendekat, semakin jelas perbedaannya. Kulit bayangan itu terlihat pucat kebiruan, bibirnya sedikit membiru, dan di ujung bibirnya ada lengkungan tipis menyerupai senyum sinis. Senyum yang jelas-jelas bukan miliknya. Dengan tangan gemetar, Rani mencoba mengusap kaca, berharap itu hanya ilusi cahaya. Namun alih-alih mengikuti gerakannya, bayangan itu justru tertinggal sepersekian detik, seolah bergerak dengan kehendaknya sendiri. "Apa-apaan ini?" bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar karena tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat tangan kanannya. Rani refleks ikut mengangkat tangan untuk memastikan, namun gerakannya tidak sama. Bayangan itu menggerakkan jarinya dengan lambat, seakan sedang melambai ke arahnya. Mata Rani membelalak, napasnya tercekat, dan tubuhnya terpaku di tempat. Itu bukan lagi pantulan dirinya, melainkan sosok lain yang berwajah sama dengannya. Udara di sekelilingnya mendadak terasa dingin. Angin sepoi yang seharusnya tidak mungkin masuk, menyapu rambutnya perlahan. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti terkunci di lantai. Bayangan itu kemudian menempelkan tangannya ke permukaan kaca, dan Rani melihat sesuatu yang mustahil terjadi. Permukaan kaca sedikit bergetar, seperti air yang terguncang. "Tidak, ini tidak nyata," gumam Rani, berusaha meyakinkan dirinya. Namun matanya tak bisa lepas dari bayangan menyeramkan itu. Perlahan, bayangan itu mendekat ke arah permukaan kaca, wajahnya semakin jelas. Mata kosong, kulit pucat, dan senyum menyeramkan yang semakin lebar. Bibirnya bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tak terdengar suara apapun. Rani akhirnya berhasil menguasai dirinya. Dengan sisa tenaga, ia mundur beberapa langkah lalu menutup wajahnya dengan tangan. Saat ia berani membuka mata kembali, bayangan itu sudah menghilang. Cermin hanya menampilkan dirinya yang ketakutan, wajah pucat dengan keringat dingin membasahi pelipis. Namun jauh di lubuk hatinya, Rani tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Sejak kejadian di cermin itu, malam-malam Rani tidak pernah lagi terasa tenang. Ia mencoba menganggap semuanya hanya halusinasi karena kelelahan, tapi semakin ia berusaha menepis, semakin sering kejadian aneh itu terjadi. Paling sering, ia mendengar suara samar yang memanggil namanya di tengah malam. Awalnya hanya sekali, seperti bisikan yang terbawa angin. Namun semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas, seakan-akan ada seseorang yang benar-benar berdiri di dekatnya. Malam itu, Rani sedang belajar di kamarnya. Pintu sudah terkunci rapat, jendela tertutup, dan hanya lampu meja yang menyala. Tepat pukul 12:05,
ia mendengar suara lirih dari arah pintu. "Rani," panggilan itu begitu jelas, terdengar serak, namun anehnya mirip sekali dengan suaranya sendiri. Tubuhnya langsung kaku, matanya menatap pintu dengan penuh waspada. Ia mencoba menguatkan hati. Pasti hanya halusinasi, gumamnya, lalu melanjutkan membaca buku. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih panjang. "Rani, buka." Panggilan itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia bisa merasakannya bergetar di dadanya. Ia tahu benar, tidak ada siapapun di luar kamarnya pada jam itu. Dengan tangan gemetar, ia mendekati pintu perlahan. Ia menempelkan telinganya, berusaha mendengarkan. Hening, tak ada suara. Namun tiba-tiba, tepat di belakang pintu, terdengar suara ketukan pelan, tok, 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 seolah ada seseorang yang berdiri di sana menunggu ia membuka. Tubuh Rani merinding hebat, kedua kakinya gemetar tak sanggup menopang. "Siapa di sana?" Suaranya hampir bergetar ketika bertanya. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Namun beberapa detik kemudian, suara yang sama kembali terdengar, kali ini seakan lebih dekat dengan telinganya. "Aku, di sini," bisikan itu begitu jelas, seakan seseorang berbicara tepat di belakang daun pintu. Rani langsung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Ia menoleh ke arah jendela, berharap itu hanya suara dari luar. Namun jendela kamarnya tertutup rapat dengan gorden tebal, tidak mungkin ada suara yang bisa masuk. Ia merasa seolah terperangkap, tak bisa kemanapun. Dan yang lebih mengerikan, suara itu kini terdengar dari balik lemari di sudut kamar. "Rani, jangan takut," suaranya persis dengan suara Rani sendiri, hanya saja lebih berat dan menyeramkan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Rani berlari ke ranjang, menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Ia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan dengan lirih, meski lidahnya keluh karena ketakutan. Namun doa itu terasa tertahan, seperti ada yang menekan dadanya. Sementara itu, suara itu semakin jelas, kadang terdengar dari belakang pintu, kadang dari bawah ranjang, kadang dari sudut ruangan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Rani. Ia tidak berani membuka mata terlalu lama, tidak berani bergerak sedikit pun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu fajar datang, berharap suara itu akan lenyap bersama terbitnya matahari. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa suara itu tidak akan berhenti begitu saja. Ada sesuatu yang sedang mencarinya, dan entah mengapa, suara itu selalu terdengar begitu mirip dengan suaranya sendiri. Pagi itu, Rani mencoba mengalihkan pikirannya dari teror semalam dengan membersihkan gudang rumah. Gudang itu sudah lama tidak dibuka, dipenuhi debu, sarang laba-laba, dan kotak-kotak kardus tua. Saat menggeser sebuah lemari kayu tua, ia menemukan sebuah kotak kecil berlapis kain lusuh. Rasa penasarannya membuat ia membuka kotak itu, dan di dalamnya tersimpan sebuah album foto lama berwarna kecoklatan, jelas sudah berusia puluhan tahun. Dengan hati-hati, Rani membuka halaman demi halaman. Foto-foto lawas keluarga terpampang, kebanyakan hitam putih, menampilkan orang-orang yang sudah tidak asing baginya. Ada wajah ibunya saat masih kecil, ada foto kakek dan neneknya, serta beberapa foto acara keluarga. Namun saat ia membuka halaman ke-13, matanya terbelalak. Foto seorang anak perempuan terpampang jelas, dan wajahnya persis sama dengan wajah Rani. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengamati foto itu berkali-kali, memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. Anak perempuan itu tersenyum tipis, dengan rambut dikuncir dua, mengenakan gaun sederhana. Namun yang membuat bulu kuduk Rani merinding, tatapan anak itu terasa tajam, seolah menatap langsung ke arahnya dari dalam foto. Rani hampir menjatuhkan album itu karena tangannya bergetar hebat. Ia segera membalik foto itu, berharap ada petunjuk. Dan benar saja, di bagian belakang terdapat tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar, Ratna 1974. Rani membaca tulisan itu berulang kali, seolah tidak percaya.
Ia mengingat sesuatu, pernah sekali, ketika kecil, neneknya bercerita sekilas tentang seorang anak bernama Ratna yang hilang secara misterius. Tapi neneknya tidak pernah mau membahas lebih jauh. Tubuh Rani merinding. Ia sadar ada hubungan antara sosok Ratna di foto itu dengan teror yang ia alami akhir-akhir ini. Wajah yang mirip, suara yang sama, dan bayangan aneh di cermin. Semua seakan mulai terhubung menjadi sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan keluarganya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh dari sudut gudang. Dengan napas tertahan, ia menoleh. Sebuah boneka tua terjatuh dari rak, wajahnya lusuh dengan salah satu matanya hilang. Boneka itu entah kenapa terlihat menyeramkan, seolah ikut mengawasi Rani. Ia buru-buru menutup album dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Namun tepat saat ia hendak keluar dari gudang, telinganya mendengar bisikan halus yang terdengar jelas di belakangnya. "Itu aku." Rani langsung menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Gudang tetap sepi, hanya dipenuhi debu dan bau lembab. Namun yang membuatnya makin takut, album foto yang tadi sudah ia masukkan ke dalam kotak tiba-tiba terbuka kembali di lantai, tepat di halaman foto Ratna. Senyum anak di foto itu terlihat lebih jelas, lebih menakutkan, seolah hidup. Dengan tergesa, Rani menendang kotak itu menjauh lalu berlari keluar dari gudang. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, Ratna bukan sekadar masa lalu keluarganya, melainkan sesuatu yang masih ada di sekitarnya dan kini mulai kembali menghantui. Malam itu, setelah menemukan foto Ratna di gudang, tidur Rani sama sekali tidak tenang. Ia terlelap sebentar, lalu terperangkap dalam mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sebuah hutan gelap, pepohonan menjulang tinggi dengan ranting-ranting kering seperti tangan yang hendak meraihnya. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang tak bisa ia mengerti. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan, mendekat ke arahnya. Dengan tubuh gemetar, Rani mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seperti menapak di lumpur basah. Dari balik kabut tipis, muncul sosok perempuan kecil dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Rani berusaha menajamkan pandangannya, dan saat kabut menipis, darahnya seakan berhenti mengalir. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, namun lebih pucat, dengan mata kosong yang menatapnya tajam. "Ah, siapa kamu?" Suara Rani bergetar ketika bertanya. Sosok itu hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan membuat tubuhnya semakin menggigil. Lalu, dengan suara yang lirih namun jelas, sosok itu menjawab, "Aku Ratna, kembaranmu, yang kau rebut hidupnya." Kata-kata itu menusuk telinga Rani, membuat kepalanya terasa berputar. Rani ingin berteriak, namun mulutnya terkunci, seakan ada yang menahan. Ia hanya bisa menatap sosok Ratna yang perlahan mendekat. Rambutnya basah, meneteskan air, dan pakaiannya tampak seperti kain lusuh yang menempel di tubuhnya. Setiap langkah yang diambil Ratna menimbulkan suara cerot-cerot, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki berlumur air dari sumur. Tiba-tiba, Ratna mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Rani. Sentuhannya begitu dingin, membuat tubuh Rani kaku seakan membeku. "Kau hidup karena aku mati," bisik Ratna tepat di telinganya. Kalimat itu membuat Rani ingin lari sejauh mungkin, namun tubuhnya lumpuh tak berdaya. Wajah Ratna semakin dekat, mata hitamnya seakan menyedot seluruh keberanian yang tersisa dalam diri Rani. Dengan sekuat tenaga, Rani berusaha melawan. Ia menutup mata, mencoba berdoa dalam hati meski suara doanya terputus-putus. Perlahan, suasana di sekelilingnya berubah. Hutan gelap itu mulai memudar, kabut hilang, dan suara Ratna semakin menjauh. Rani merasa tubuhnya jatuh, melayang entah kemana, hingga akhirnya ia terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling kamar untuk memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun tepat saat ia merasa lega, jantungnya kembali berdegup kencang.
Di ujung ranjang, berdiri sosok Ratna yang sama, dengan wajah pucat dan pakaian basah kuyup, menatapnya dengan tatapan kosong. Rani menjerit sekuat tenaga, namun suaranya serasa hilang di udara. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan tubuh kaku. Senyum tipis terukir di wajahnya, lalu ia berkata dengan suara serak yang menyeramkan, "Kita akan sering bertemu, mulai malam ini." Keesokan harinya, Rani berangkat ke sekolah dengan wajah lesu. Kurang tidur dan bayangan sosok Ratna yang muncul di kamarnya semalam membuat pikirannya kacau. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang terbawa hingga nyata. Namun begitu ia melangkah masuk ke kelas, beberapa temannya langsung menatapnya dengan raut bingung bercampur takut. "Ran, kamu kok balik lagi?" tanya Dina, sahabatnya, dengan suara pelan. Rani mengerutkan kening. "Maksud kamu apa? Aku baru aja datang." Dina menatapnya lekat-lekat, lalu menoleh ke arah teman-teman lain. "Tapi barusan, aku lihat kamu jalan di lorong. Baju dan tasnya sama persis kayak yang kamu pakai sekarang." Suasana kelas seketika hening, hanya terdengar detak jam dinding yang menggema. Rani merasa dadanya sesak. Ia mencoba tertawa untuk mengusir ketegangan, tapi dalam hati ia tahu, kembaran itu sudah mulai menampakkan diri di dunia nyata. Belum sempat ia menenangkan diri, guru masuk ke kelas. "Rani, kamu cepat sekali kembali ya. Tadi saya lihat kamu di perpustakaan, bukannya kamu sudah di sini?" tanya gurunya dengan wajah keheranan. Semua mata kini menatap Rani, membuatnya semakin tak nyaman. Sepanjang pelajaran, pikiran Rani tak bisa fokus. Ia terus merasa ada yang memperhatikannya dari luar jendela. Setiap kali ia menoleh, ia melihat sekilas bayangan berambut panjang dengan wajah yang menyerupainya berdiri di lorong. Bayangan itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Saat bel istirahat berbunyi, Rani bergegas keluar kelas untuk mencari udara segar. Lorong sekolah tampak sepi karena sebagian besar siswa sudah menuju kantin. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok dirinya sendiri berjalan di ujung lorong, dengan gerakan kaku, kepala sedikit menunduk, dan pakaian yang terlihat basah kuyup. Sosok itu berhenti, lalu menoleh ke arahnya dengan senyum menyeramkan. Rani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari kembali ke kelas, namun saat membuka pintu, sosok itu sudah berdiri di dalam kelasnya sendiri. Semua teman-temannya terkejut, karena kini ada dua Rani di ruangan yang sama. Salah satunya duduk di bangku dengan wajah pucat ketakutan, dan yang satunya berdiri di depan kelas dengan tatapan kosong. Suasana berubah kacau. Beberapa murid menjerit, ada yang berlari keluar kelas, ada pula yang menutup mata tak sanggup melihat. Guru pun terdiam membeku, wajahnya pucat pasi. Sosok Rani, yang berdiri di depan kelas perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Rani yang asli, lalu tersenyum lebih lebar, menampakkan gigi-gigi pucat yang menakutkan. Rani merasa seolah seluruh ruangan menutup dirinya, udara menjadi sesak, dan matanya berkunang-kunang. Ia akhirnya pingsan di tempat, tak sanggup menahan ketakutan yang begitu mencekam. Namun sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat jelas bahwa sosok kembarannya itu mulai berjalan ke arahnya, seolah ingin mengambil tempatnya di dunia ini. Setelah kejadian di sekolah, Rani dibawa pulang oleh Dina dan beberapa guru. Tubuhnya masih lemas, wajahnya pucat, dan pikirannya penuh dengan rasa takut bercampur bingung. Saat sudah berada di rumah, ibunya menyambut dengan wajah cemas. "Rani, apa yang sebenarnya terjadi?" Guru menelepon ibu, katanya kamu pingsan di kelas. Namun Rani hanya bisa terdiam, matanya kosong, seolah tidak sanggup menceritakan kengerian yang baru saja ia alami. Malam harinya, setelah tenang sedikit, Rani memberanikan diri untuk bertanya. "Bu, sebenarnya siapa Ratna?" Pertanyaan itu membuat ibunya terdiam kaku. Sendok yang dipegangnya jatuh ke lantai, dan wajahnya mendadak pucat. "Dari mana kamu tahu nama itu?"
Tanya ibunya dengan suara bergetar. Rani menjawab lirih, aku menemukan foto lama di gudang, wajahnya sama persis denganku. Dan, dia muncul dalam mimpiku. Ibunya menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dengan tubuh gemetar. Rani, sebenarnya ibu memang punya saudara kembar. Namanya Ratna. Tapi, dia meninggal saat masih kecil. Rani menelan ludah, dadanya sesak. Meninggal. Bagaimana bisa? Ibunya menunduk, air matanya mulai menetes. Ratna tenggelam di sumur tua belakang rumah ini. Saat itu usianya baru 9 tahun. Tapi yang membuat semua orang takut adalah jasadnya tidak pernah ditemukan. Kata-kata itu membuat tubuh Rani merinding hebat. Ingatannya melayang pada suara air menetes yang pernah ia dengar malam-malam sebelumnya. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kami sengaja merahasiakan semuanya. Nenekmu bilang, arwah Ratna masih gentayangan karena merasa hidupnya dirampas. Setiap kali nama itu disebut, selalu ada kejadian aneh menimpa keluarga kita. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Potongan-potongan kejadian mulai terasa masuk akal. Bayangan di cermin, suara yang memanggil, foto lama, hingga sosok kembarannya yang muncul di sekolah. Semuanya mengarah pada satu hal, Ratna memang kembali, dan ia mengincar dirinya. Namun yang membuat Rani semakin takut adalah kata-kata Ratna dalam mimpinya, kau hidup karena aku mati. Ibunya kemudian berbisik lirih, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Malam sebelum Ratna hilang, ia sempat berkata bahwa ia merasa tidak diinginkan, bahwa orang tuanya lebih menyayangi kembarannya. Sejak saat itu, ia sering murung dan menyendiri. Malam tragedi itu, ia pergi ke sumur sendirian dan tidak pernah kembali. Suara ibunya bergetar penuh rasa bersalah. Rani menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, dia ingin merebut hidupku. Karena dia merasa hidupnya diambil dariku. Ibunya hanya terdiam, tidak sanggup menjawab. Keheningan malam semakin mencekam, dan hanya terdengar suara angin menerpa jendela. Perlahan, terdengar suara tet-tet-tet, seperti air menetes, seakan mengingatkan mereka pada tragedi masa lalu. Dengan tubuh gemetar, Rani memeluk ibunya erat-erat. Bu, apa yang harus kita lakukan? Namun sebelum ibunya sempat menjawab, lampu rumah tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dari arah belakang rumah, terdengar suara tawa lirih seorang anak perempuan, bergema di kegelapan. Suara itu begitu jelas, membuat darah Rani kembali membeku. Ratna sudah dekat. Dani menatap cermin tua di kamar kosnya dengan wajah pucat. Sejak malam kejadian di jalan sepi itu, ia merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Saat ia bercermin, seringkali pantulannya tidak bergerak seirama. Kadang matanya berkedip lebih lambat, kadang bibirnya bergerak meski ia tak berkata apapun. Hal itu membuat Dani gelisah, tapi ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa dirinya hanya kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Namun, malam itu berbeda. Saat ia hendak mencuci muka, Dani kembali menatap cermin. Kali ini, pantulan di depannya tersenyum lebar, padahal ia tidak tersenyum. Senyum itu lebar sekali, begitu lebar hingga hampir membelah wajah. Dani tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang, dan napasnya menjadi berat. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya ilusi sesaat, tapi ketika ia kembali menatap, pantulan itu masih tersenyum dengan wajah yang sama pucatnya seperti sosok yang ia lihat di jalan tempo hari. Dani mencoba menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang lain di kamarnya. Ruangan itu kosong, hanya ada dirinya. Namun pantulan di cermin tetap menunjukkan wajah berbeda, seperti bukan dirinya. Tatapan mata itu dingin, kosong, dan penuh kebencian. Dani merasakan tubuhnya gemetar, tangannya basah oleh keringat dingin. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar halusinasi. Tiba-tiba, pantulan itu bergerak sendiri. Tanpa mengikuti gerakan Dani,
sosok dalam cermin itu mengangkat tangannya dan mengetuk permukaan kaca dari dalam. Suara ketukan itu terdengar nyata, seakan kaca itu adalah sebuah pintu yang bisa dibuka kapan saja. Dani membeku di tempat, tidak berani bergerak, hanya bisa memandang pantulan dirinya yang kini bukan lagi sekadar bayangan, melainkan makhluk lain yang tengah mencoba keluar. Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, hingga kaca cermin bergetar. Dani menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar menggema langsung ke dalam kepalanya. Ia berusaha berlari keluar kamar, tetapi tubuhnya seolah terkunci di tempat. Hanya matanya yang bergerak liar, mencari jalan keluar dari teror yang semakin nyata. Dalam kepanikannya, Dani berteriak, berharap ada tetangga kos yang mendengar. Namun yang keluar hanya bisikan serak, seperti suaranya telah direnggut oleh sosok di dalam cermin. Pantulan itu kini menempelkan wajahnya tepat di permukaan kaca, menatap Dani dengan senyum menyeramkan. Dari bibir yang tersenyum itu, perlahan terdengar suara lirih, "Giliranmu." Cermin tiba-tiba retak dari tengah, membentuk garis panjang yang seolah akan membelah permukaannya. Dani melangkah mundur dengan panik, tapi kakinya tersandung meja kecil hingga ia terjatuh. Saat ia menoleh lagi, retakan itu semakin melebar, dan dari balik celah kaca yang pecah, terlihat jari-jari pucat mulai merayap keluar, berusaha menarik tubuh Dani masuk ke dalam dunia cermin. Dengan sisa tenaga, Dani meraih benda terdekat, sebuah kursi kayu, lalu melemparkannya ke arah cermin. Pecahan kaca berhamburan ke lantai, suara keras memecah keheningan malam. Pantulan itu menghilang seketika, hanya menyisakan bayangan wajah Dani yang normal kembali. Tapi di antara serpihan kaca yang berserakan, ia masih bisa melihat senyum tipis muncul sesekali dari pantulan kecil yang belum sepenuhnya hancur. Dani tahu, ini belum berakhir. Setelah kejadian di cermin itu, Dani tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan kecil di telinganya, sama persis seperti ketukan dari balik kaca. Tubuhnya lemas, matanya sayu, tapi rasa takut membuatnya tetap terjaga. Ia berulang kali melihat serpihan kaca di lantai yang berkilau dalam redup lampu kamar, dan di beberapa serpihan, ia masih bisa melihat senyum pucat yang menatapnya, seperti sengaja menunggu. Pagi harinya, Dani memutuskan meninggalkan kamar kos. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, berniat menginap di rumah temannya. Namun, saat ia menutup pintu kamar, ia mendengar suara bisikan lirih dari dalam ruangan, "Kau tak bisa lari." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari keluar dengan langkah tergesa, tanpa menoleh sedikit pun, seolah tahu jika ia menoleh, sesuatu buruk akan terjadi. Di jalan, Dani merasa sedikit lega, tapi rasa tenang itu tidak bertahan lama. Setiap kaca jendela toko yang ia lewati memantulkan bayangan dirinya, dan anehnya, semua pantulan itu tidak sama dengan gerakannya. Ada yang berjalan lebih lambat, ada yang melirik tajam ke arahnya, bahkan ada yang masih menebarkan senyum mengerikan itu. Dani mulai merasa terjebak, seolah seluruh kota kini menjadi cermin yang memperlihatkan kembarannya yang menyeramkan. Sampai akhirnya, Dani tiba di rumah sahabatnya, Arman. Ia mengetuk pintu dengan panik, dan begitu pintu dibuka, ia langsung masuk tanpa basa-basi. "Men, tolong aku, ada sesuatu yang mengikutiku," seru Dani dengan napas tersengal. Arman bingung, mencoba menenangkannya, lalu menawari Dani segelas air. Namun, saat Dani hendak meminum air itu, ia melihat pantulannya di gelas bening, dan pantulan itu menatapnya sambil tertawa tanpa suara. Air hampir tumpah dari tangannya karena tubuhnya bergetar. Arman yang melihat Dani panik langsung menepuk bahunya. "Kau ini kenapa, Dan? Kau terlihat seperti melihat hantu." Dani ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba listrik padam, rumah menjadi gelap. Dari kegelapan, terdengar suara kaca pecah berturut-turut, seakan semua cermin di rumah itu dihancurkan oleh sesuatu. Arman berlari menyalakan lilin, tapi Dani hanya terpaku, keringat dingin menetes deras dari wajahnya.
Cahaya lilin membuat bayangan di dinding menari-nari. Namun salah satu bayangan bergerak berbeda, bayangan Dani. Saat Dani diam, bayangan itu justru melangkah maju, semakin dekat, hingga akhirnya keluar dari dinding dalam wujud nyata. Sosok itu adalah kembaran Dani, dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum lebar yang menakutkan. Arman berteriak, sementara Dani terpaku, melihat dirinya sendiri berdiri di hadapannya. Sosok kembaran itu mendekat perlahan, lalu meraih bahu Dani. "Aku sudah menunggu lama, sekarang giliranmu di sini," bisiknya dengan suara serak yang membuat telinga berdenging. Tiba-tiba tubuh Dani terasa ringan, pandangannya kabur, dan ia melihat dirinya ditarik masuk ke dalam bayangan di dinding. Arman mencoba menolong, tapi tubuh Dani lenyap begitu saja, hanya menyisakan sosok kembaran yang kini berdiri dengan ekspresi normal, seolah ia adalah Dani yang asli. Arman kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. "Dan, kau baik-baik saja?" tanyanya ragu. Sosok yang mirip Dani itu menoleh perlahan, lalu tersenyum tenang. "Aku baik-baik saja, men. Aku sekarang lebih baik dari sebelumnya." Namun di dalam pecahan kaca kecil di lantai, terlihat wajah asli Dani yang berteriak minta tolong, terjebak selamanya di balik bayangan. Malam itu, kembaran misterius benar-benar mengambil alih hidupnya. Dani, seorang pemuda yang hanya ingin pulang di malam sepi, berakhir menjadi korban dari kembaran misterius yang keluar dari cermin. Kini, tubuhnya telah lenyap, terjebak di balik bayangan, sementara sosok yang menyerupainya hidup bebas di dunia nyata. Pertanyaannya, saat kau menatap cermin di kamarmu malam ini, apakah benar itu dirimu? Atau, hanya bayangan yang sedang menunggu giliran untuk menggantikanmu? Hati-hati, jangan terlalu lama menatap CERMINMU.